Tadinya video ini mau dijadiin vlog, tapi kayaknya footage-nya kurang banyak ya. Jadi kita bikin lebih compact aja. Isinya tetap ada jalan-jalannya, tapi ya jadi judulnya ini vlog yang di vlog-vlogin deh ini. Enjoy guys. Sekamar sama Mas Depras. Selamat datang di Belitung. Waduh. Ini baru adem nih. Tadi siang pas kita sampai tuh cuacanya panas tapi cenderung gak ada angin. Kita ada di Sheraton Belitung Resort namanya. Dan tempatnya asri banget karena ini tuh ada di dalam kawasannya UNESCO gitu. Jadi terlindungi banget ya. Besok kita akan explore Belitung. Tanggal 15 kita akan island hopping. Jadi kayaknya naik perahu dan snorkeling atau diving. Tanggal 16 kita udah harus balik ke Jakarta lagi. Jadi kita akan explore Belitung selama 4 hari. Mantap. Pulang, udah malam guys. Hari kedua di Belitung, pagi ini kita mau sarapan dulu di hotel, habis itu kita akan jalan-jalan untuk cari makan-makan di daerah sini, kulineran lah ya. Nah hari ini tuh gue pengen update full pemakaian iPhone Air gue, khususnya untuk baterai. Ini gue ngecharge pagi ini di 90%, memang gue selalu maksimalin di 90% aja, nggak pernah sampai 100. Terus gue akan update 2 user iPhone Air lainnya, Kojek dari IM Series dan Kasatis dari K2 Gadget. Dan mungkin gue akan bandingin juga sih sama user handphone lainnya ya. Untuk pemakaian gue sendiri sih pastinya akan sering foto-foto. Dari day one kemarin juga gue lagi explore foto pakai iPhone Air ini. Untuk aplikasi yang gue pakai nanti akan gue share di day 3 ya. Jadi hari ini full untuk baterai aja. 1, 2, yuk. Nah kali ini di sini gue lagi pakai iPhone Air, dan buat kegiatan hari ini iPhone Air ini akan gue tes pakai untuk foto dan video. Kita lihat nih baterainya bisa tahan berapa lama. 93%. Yo, ini iPhone Air gue. Tadi pagi gue lepas charger jam 8 pagi. Sekarang jam 10 pagi, kurang lebih udah 2 jam dilepas dari colokan. Sisa baterainya 89%. Palingan 11% tuh gue pakai buat YouTubean sebentar, kemudian buat Instagram sebentar, kemudian juga buat WhatsApp dan juga video call sebentar. Seharian ini paling bakal gue pakai buat mendokumentasikan keseharian gue, foto, video, cuman nggak yang heavy gitu karena ini daily driver gue, jadi nggak boleh mati cepet. Jadi palingan gue bakal pakai buat foto, video, dan buat messaging. Update baterai tadi habis dari pantai, sarapan dari pantai terus foto-foto di 67%. Kita lihat nanti sampai akhir hari baterainya berapa persen dan butuh berapa kali ngecharge pakai power bank. Yo, ini udah mau jam 4, sisa baterai gue sekarang 36%.
Pemakaiannya normal lah, sosmed, WhatsApp, YouTube, edit-edit foto di Unfold, kemudian upload di Drive, cek-cek Twitter, Telegram, begitulah, standar aja. Oke, iPhone Air ini udah mau jam 4, sekarang posisi baterai di 28%. Buat pemakaian dari tadi sih cuman ambil foto video, cuman banyak buat balesin WhatsApp sama buka aplikasi Instagram. Oke, masih di hari kedua dan kita udah balik ke hotel. Sekarang jam 4.55. Dari tadi gue udah nge-charge si iPhone Air ini pas di jam sekitar setengah 3 sore ya. Jujur gue pakai ini sih emang ekstrim banget. Kayak kalau gue lihat dari history battery usage gue hari ini itu memang nggak wajar, over banget. Perbandingan di jam yang sama untuk hari lainnya itu gue emang udah lewat dari average-nya 70%, today itu udah 102%. Terus untuk pemakaian Kojek sama Kak Satis juga di hari ini, mereka sih tadi terakhir kita sampai hotel belum nge-charge lagi, tapi memang udah OTW habis. Klaim dari Kak Satis sih ya, kalau untuk trip-trip kayak gini justru pemakaian dia itu lebih awet dibanding daily-nya. Karena untuk foto-foto, untuk hunting konten justru lebih kepake yang Android sama Pro-nya dia dibanding yang Air-nya. Kalau gue justru kebalikan, lebih ekstrim karena gue cuma bawa satu HP ini aja untuk keperluan semua-muanya. Konten iya, untuk hunting iya, untuk ngebalesin WA juga iya, nge-scroll IG, sosmed segala macam itu gue fully pakai ini. Tadi gue nge-charge itu kondisi udah 1% pas lagi makan siang, makan ayam. Gue cuma butuh satu power bank ini aja. Dari tadi nge-charge 1%, sekarang udah 65%. Kondisi power bank masih ada satu. Jadi sebenarnya ya idealnya gue bawa satu power bank aja. Dalam satu hari itu udah cukup banget dengan kondisi iPhone Air gue fully charge pas pagi. Ya 90% gue nge-charge-nya. Pakai power bank yang sekecil ini aja, setipis ini, seringan ini tuh udah cukup banget. 65% ini gue bisa pakai lagi sampai nanti udah mau tidur ya, sekitar jam 10-an. Dan ini gue cobain untuk nge-charge sampai habis banget powerbank itu sampai berapa persen. Dan kondisinya juga walaupun gue nge-charge gini, di jalan juga gue sambil main, sambil bikin konten juga, sambil foto-foto. Jadi ini powerbank udah cukup banget jujur ya. Enak dibawanya, tipis untuk masukin ke dalam tas gue yang kecil juga ini enak, enteng, gak makan tempat. Terus buat user iPhone Air juga ini cocok banget karena iPhone-nya tipis, dipakein powerbank yang tipis juga, jadi nggak begitu ganggu ya. Di handlingnya di tangan itu juga tetap enak. Ditambah ada kickstand-nya juga, kalau gue butuh untuk taruh sambil nonton, ini akan sangat berguna. Atau untuk di setup meja kerja juga ini bisa karena ada fitur yang standby mode-nya si iPhone gitu kalau sambil nge-charge ya. Enak banget, mantap. Cek. Hari ketiga di Belitung, hari ini kita akan coba untuk island hopping dan akan ada snorkeling atau diving mungkin ya. Dan kita lanjut hari ketiga ini. Let's go. Berangkat kita bang.
Satis badainya. Gue sih udah deg-degan banget, apalagi gue nggak bisa berenang kan. Tapi gue berusaha untuk terlihat tetap calm di situasi kondisi tersebut. Soalnya mengontrol banget gue. Pertama kali saya ikut udah langsung kayak gini. Jadi tapi mantap sih. UAG banget sih. UAG banget. Ini update tadi udah selesai dari kegiatan outdoor selama di Belitung hari ketiga. Kita ada island hopping, terus kita juga ada snorkeling, terus ada ke gua-gua juga tadi. Surprisingly pas arah balik itu badai banget ya. Sebenarnya nggak hujan tapi anginnya kencang banget. Jadi ombaknya itu lumayan gede. Tapi seru banget. Kita akan update lagi untuk perjalanan di Belitung di hari ketiga sampai nanti malam. Dan besok kita akan pulang. Sisa baterai 2%, belum gua cas sama sekali. Artinya bisa bertahan hampir 12 jam ya, sekitar 11,5 jam sebelum gue cas lagi. Ini pemakaiannya mayoritas sosmed, kemudian ada buat messaging juga, dan kemudian mungkin kurang lebih setengah jam dipakai buat kamera, baik video maupun foto. Nah jadi sekarang ini udah mau jam 9 malam, aku udah pakai iPhone Air ini seharian buat foto, buat ambil video, buat balapan kerjaan juga, main di WhatsApp, Instagram. Baterai itu sisa 14%. Dan sekarang jam 9 tuh ya udah tinggal santai aja. Jadi sebenarnya ngomongin buat penggunaan iPhone Air itu teman-teman gak usah khawatir. Kalian cukup modal satu power bank aja. Di sini aku pakai dari brand UEG. 5.000 mAh ini udah cukup banget buat temenin aktivitas seharian ya guys bersama iPhone Air ini. Ini hari terakhir kita di Belitung dan kita akan pulang. Sekarang lagi sarapan dulu di restoran hotel. Sekitar jam 9 kita udah akan arah ke bandara ya. Habis itu kita ke Jakarta. Pesawatnya jam sekitar 11.50 atau jam 12. Trip kali ini jujur di luar ekspektasi sih ya. Belitung bagus banget ternyata. Pantainya sih gue suka soalnya ombaknya tuh nggak ada, pantainya tenang banget, airnya tuh masih bersih banget, jadi pantai tuh bener-bener virgin ya. Dan resort di sini juga oke banget. Sheraton Belitung Resort ini highly recommend sih ya. Jadi segitu aja dulu ya trip kita selama di Belitung. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian juga bisa ngerasain keseruannya. Kemarin gue udah update untuk pakai iPhone Air. Thank you juga untuk UAG, thank you juga untuk Fotofolio yang udah nge-support trip kali ini. Semoga ada trip-trip selanjutnya yang lebih seru lagi. Bye-bye.